Kalau yang ada beberapa pengalaman yang ya ini beberapa minggu ini agak unik juga. Jadi kemarin saya di grup inti ya, saya bilang tadi saya tiba-tiba ini macet gitu, ngehang, komputernya ngehang dan itu harddisk utama. Jadi semua data Elsadik dari 2016 itu di situ, video, foto-foto, semua dokumentasi di situ. Nah itu ngehang beberapa kali. Enggak, jadi itu bukan yang pertama kali ya. Beberapa bulan sebelumnya sudah ada, mungkin Desember itu udah mulai ngehang gitu. Cuman kan harddisknya ada 3 ya. Jadi saya kira yang 2 yang lain gitu. Kemudian dari 2, kan ada 3 itu, 2 sudah saya coba di komputernya yang cadangan. Kemudian saya lihat jalan baik, lah saya kembalikan lagi ke komputer utama. Nah yang terakhir ini ternyata saya cek, ternyata harddisk utamanya yang bikin hang. Jadi yang 2-nya saya keluarkan, yang saya pasang hanya harddisk yang utama, kemudian ngehang gitu ya. Saya restart tidak terdetek, wah saya agak-agak panik ya, di BIOSnya nggak terdetek gitu, waduh gimana ini. Kemudian saya coba bongkar, saya taruh di luar, harddisknya saya pasang di komputer cadangan, jalan baik. Nah ternyata masalahnya ini dugaan saya, karena posisi casing itu jadi harddisk itu melintang gitu. Jadi ini casingnya, tutup casing, ini harddisknya seperti ini. Biasanya kan gini ya. Nah ini casingnya tuh kayak gini. Nah ternyata kabelnya, karena kabelnya harus dibengkokkan, sepertinya kabel powernya bermasalah gitu. Jadi nggak, entah kendor atau gimana, gara-gara dibengkokkan. Nah sekarang saya pasang harddisk. Jadi kemarin saya baru beli lagi. Ini terpaksa saya beli gara-gara panik gitu ya. Nanti siapa tahu yang error harddisknya. Saya beli harddisk lagi 4 tera untuk membackup. Jadi mayoritas sudah saya backup. Nah sekarang saya tidak lagi taruh di pos tempat harddisk yang original. Saya bikin harddisknya di posisi CD-ROM. Jadi sekarang tidak ada benturan dengan apapun karena tidak mepet casing. Nah jadi waktu kerusakan itu kemudian saya menggunakan metode doa. Jadi kalau secara visual seakan-akan saya naik terus jadi di dalam sidangnya itu kayak tempat datar, nah saya dari bawah naik gitu, mencok. Nah, kemudian saya bertanya di situ, ini serius ini, saya akan kehilangan data gitu, semua data Elsadik hilang. Nah dari situ saya tidak mendapat kesan iyanya, gitu. Tidak ada kepanikan di situ. Gitu. Tetapi ya tetap kan saya sebagai manusia harus merancang cadangan planning gitu ya. Makanya saya beli langsung sehari 2 hari langsung saya beli, saya backup dari jaringan, dari PC cadangannya lewat koneksi gigabit masuk ke yang utama, saya copy, udah 2 tera tercopy. Nah kemudian saya cek satu folder, tiap folder saya cek, kemudian saya kompres, terutama yang ini ya, file-file dua keliling atau cabut baku. Kemudian saya kompres kecil mungkin tapi masih bisa dilihat. Saya kirim ke grup inti, nah nanti ditranskrip oleh Bara atau mungkin yang lain teman-teman mau bantu. Jadi tujuannya supaya, karena selama ini kan yang ikut cabut baku terutama saya, terus kemudian ada beberapa teman yang ikut gitu, tapi yang lain tidak, yang tidak ikut kan tidak ikut berdoa ya tentunya. Makanya saya berpikiran heman-heman kalau pokok-pokok doa yang sudah diucapkan, pengakuan dosa yang sudah diucapkan di berbagai tempat yang saya kunjungi tidak ditiru oleh anggota-anggota Elsadik. Jadi
Aku merasa Tuhan tuh, ini cara mengenali kehendak Tuhan. Itu dibikin rusak itu posisi. Jadi dari tahun 2017 kan saya pakai casing yang sama. Tidak pernah ada masalah. Secara teknis ya memang rentan gitu ya, posisi kabel dibengkokkan itu. Jadi kabel SATA-nya maupun kabel powernya dibengkokkan mau nggak mau, karena mepet sekali dengan casing gitu ya. Dan itu nggak masalah selama ini. Ya sesekali pernah ada gejala nggak terdetek juga pernah. Cuman apa namanya, disambung lagi, dicopot, sambung, jalan lagi. Cuman yang terakhir ini kok jadi saya merasa perlu ada perbaikan itu. Jadi kemarin setelah saya berdoa itu, saya banyak mendapat ide, saya coba-coba cari di Tokopedia, ketemu, kayak saya dibimbing gitu. Ketemu orang bikin 3D printer untuk dudukan harddisk, jadi mau 3 tumpuk, 4 tumpuk, dan custom bisa. Jadi untuk menggantikan, karena sekarang posisi di apa namanya, di lokasi CD-ROM itu kan saya kasih CD-ROM bekas yang mati untuk dudukan, saya taruh harus di atasnya, saya scrub gitu. Nah itu solusi sementara gitu, karena kalau nanti diberi harddisk berikutnya, kalau cuma ditumpuk itu nanti overheat, terlalu panas, makanya ya harus ada dudukan yang baru yang lebih. Jadi kalau yang dibikin 3D printer itu agak naik gitu, ada sela-selanya. Ya sebenarnya kekurangannya kalau yang di posisi asli itu ada kipasnya, dia ada pendinginnya. Sekarang tidak ada. Gitu. Tapi sejauh ini baik gitu ya. Nah, jadi cara mengenali suara Tuhan bagi saya itu seperti itu ya. Terus kemarin kan ini, jadi ini memang teknis, tapi perlu saya sebut karena berkaitan. Jadi ini kan memorinya 2 keping ya, satu keping 8 GB, 8 GB. Cuman beda merek. Ada merek Vigen, ada merek lupa namanya, Hynix atau Micron. Jadi Vigen mereknya, chipnya Crucial, kemudian ada Hynix, chipnya Micron. Nah, aku nggak tahu, mungkin masalah kompatibilitas dengan motherboard. Jadi yang keping memori dari Hynix atau Micron ini itu sering nggak detect gitu. Jadi dia kan ada settingan posisi, ada 4 slot, ada 2 itu bisa disetting untuk single channel ataupun dual channel. Jadi yang dual channel itu istilahnya kecepatannya 2 kali. Nah, tiap kali saya pasang yang dual channel, yang Micron ini selalu bermasalah. Kadang detect, kadang enggak. Nah, akhirnya dalam posisi terakhir sudah males gitu ya, akhirnya saya copot. Dan beberapa kali jalan 8 giganya yang Vigen baik-baik saja. Cuman kemarin ketika saya ngedit video agak ngeheng gitu. Kemudian saya lihat memorinya kurang, ternyata memang 8 GB itu kurang. Jadi dia tuh sekitar 5 GB itu ada di swapnya. Swap itu dia nyimpen di SSD hard disk gitu. Makanya agak ngeheng, agak lambat. Ngehengnya bukan hang mati total, macet total, tapi kayak karena dia baca ke ini, nggak dari memorinya. Dulu saya butuh 8 GB memang karena kurang itu, peristiwa yang sama gitu. 8 GB tidak cukup. Nah, kemudian ya saya pakai cara doa yang sama. Bisa nggak ini dinyalakan lagi? Saya butuh ini kalau harus beli lagi mahal. Dulu saya keping itu 1 juta itu. Sekarang mungkin lebih turun ya. Tapi kalau beli lagi ya males lah gitu. Kalau bisa ya itu bisa digunakan lagi. Jadi kayak ada yang di dalam diri saya kayak ada kayak perfeksionis, harus bisa. Saya pasang berkali-kali kalau tidak bisa, karena ya tadi saya pasang sendirian tidak bisa, tapi tidak ada bunyi titit, errornya itu tidak ada. Di masalah kompatibilitas, jadi settingannya yang nggak cocok, bukan rusak ya. Terus kemudian saya coba beragam konfigurasi, akhirnya saya pasang jejer. Jadi kalau dual channel kan harus ada selisih ya, channel
slot 1 dan 3, slot 2 dan 4. Nah, akhirnya saya pasang jejer di slot 1 2. Jadi kalau 2 3 enggak mau, 1 2. Bisa jalan gitu ya. Dan dia di clock paling bawah sebagai kecepatan. Kemudian saya jalankan running oke. Saya tes dengan clock lebih tinggi, ya DOC sedikit ya, dinaikkan clocknya supaya optimal, maksud saya jalan running. Nah, jadi ketika 2 kali saya pengalaman bertanya ke sidang Dewan Ilahi tentang hal teknis, sekarang saya juga punya kebiasaan baru ini beberapa hari gitu ya. Salah satunya adalah kalau di beberapa peristiwa yang saya alami sebelumnya, saya selalu kecolongan. Saya akan lebih enak kalau bisa saya maha tahu. Makanya saya sering bilang di grup itu, kok saya seperti dituntut untuk maha tahu.